Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bahasa Sastra Indonesia. Puji serta syukur marilah kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh hari ini pada mata kuliah Sosiologi Sastra dalam presentasi kelompok 6. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra, Ibu Maguna Eliastuti MPD, serta teman-teman kelas Y4A yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami masing-masing secara bergantian. Perkenalkan, nama saya Gusti Aditya dengan NPM 2020-21 5093. Perkenalkan, nama saya Fiona Desi Rahmawati, NPM 2020-215-00085. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dengan NPM 2020-215-0142. Nama saya Sri Depi, NPM 2020-21500052. Perkenalkan, saya Cindy Laraswanti dengan NPM 2020-21500219. Nama saya Nurulina Anifa dengan NPM 2020-215056. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan membahas materi dengan judul Realitas Sastra dan Realitas Konkret dan Karya Sastra dalam Realitas Kehidupan Sosial. Pembahasan materi akan disampaikan oleh anggota kelompok 6 secara bergantian. Realitas sastra. Sebelum saya menjelaskan mengenai realitas sastra, saya akan menjelaskan mengenai sastra itu sendiri. Sastra merupakan sebuah bentuk ekspresi tidak langsung. Maka dalam praktiknya, baik bentuk karya sastra berupa puisi maupun prosa, bahasa itulah yang menjadi jembatannya. Tidak hanya sebatas pada bahasa sebagai sistem linguistik, bahasa juga memiliki makna dalam sastra yang dapat merefleksikan banyak hal dan multitafsir. Bahasa yang digunakan pada sastra tampak sederhana dan mudah dimengerti, tetapi kadangkala terasa sulit untuk dianalisis. Gambaran bahasa sastra terhadap realitas sangat metaforis. Karena itu, realitas konkret manusia secara sederhana dapat dipahami melalui bahasa sastra, tetapi membutuhkan analisis kritis agar mencapai makna sebuah realitas yang sesungguhnya. Karya sastra yang ditulis atau diciptakan oleh sastrawan tentu bukan hanya untuk dibaca sendiri, melainkan sebagai ide, gagasan, pengalaman, dan amanat yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Dengan harapan, apa yang disampaikan itu menjadi masukan, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dan menginterpretasikannya sebagai sesuatu yang dapat berguna bagi perkembangan hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa karya sastra dapat mengembangkan kebudayaan. Dengan kalimat lain, karya sastra selalu bermuatan sosial dan budaya. Hal itu terjadi karena sastrawan juga mengalami pengaruh lingkungan dan zamannya dalam menciptakan sebuah karya. Definisi karya sastra menurut para ahli. Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan tentang karya sastra sebagai berikut. Tokoh yang pertama, Sapardi Djoko Damono, mengatakan bahwa karya sastra adalah benda budaya. Ia tidak jatuh dari langit, tetapi diciptakan manusia yang merupakan individu sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Jadi, pada dasarnya karya sastra merupakan kristalisasi nilai-nilai dari suatu masyarakat. Meskipun karya sastra yang baik pada umumnya tidak langsung menggambarkan atau memperjuangkan nilai-nilai tertentu, tetapi aspirasi masyarakat mau tidak mau tercermin dalam karya sastra tersebut. Oleh karena itu, karya sastra tidak terlepas dari sosial budaya dan kehidupan masyarakat di gambarannya. Tokoh yang kedua ada Bradbury, menjelaskan bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan rangsangan bagi kebebasan yang ada dalam diri pembaca.
Karya sastra menyajikan kebebasan yang ingin diungkapkan oleh pembacanya. Itulah yang menyebabkan pada saat-saat tertentu masyarakat harus memberikan toleransi yang semakin besar terhadap karya sastra. Karya sastra itu mendidik, memperluas pengetahuan tentang kehidupan, juga meningkatkan kepekaan perasaan dan membangkitkan kesadaran pembacanya. Tokoh selanjutnya, menurut Lukas, sastra ditulis berdasarkan pandangan atau gagasan tertentu. Itu sebabnya ia mengkritik sastra modernis karena sastra ini berpura-pura tanpa pamrih, berpura-pura objektif terhadap masalah yang ada di dunia. Tanpa pandangan tertentu, maka tidak mungkin dibedakan antara realitis yang dibuat-buat dengan realitis yang sungguh-sungguh penting. Hilangnya pandangan tertentu itu yang disebabkan oleh Lukas disebut humanisme sosialis, menyebabkan karya sastra modernis dibebani dengan wawasan yang subjektif dan cenderung menerima pengalaman subjektif sebagai kenyataan. Contohnya seperti sastra itu yang akan menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dikucilkan dari dirinya sendiri dan masyarakatnya. Jelaslah bahwa sastra semacam itu kehilangan hubungan dengan kehidupan sosial. Sastra di dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat dengan berbagai polemik yang terjadi saat ini tidak menutup kemungkinan untuk dituangkan ke dalam karya-karya sastra sehingga menjadi cerminan masyarakat itu sendiri. Penciptaan karya sastra memang tidak dapat dipisahkan dengan proses imajinasi pengarang dalam melakukan proses kreativitasnya, sehingga karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang di sekitarnya. Herder menjelaskan bahwa karya sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi zamannya sendiri. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya sastra dengan situasi sosial tempat dilahirkannya suatu karya sastra. Tidak dapat dipungkiri bahwa karya sastra bisa mengubah tatanan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat yang dianggap tidak memberi kebebasan untuk manusia. Contohnya, karya novel Siti Nurbaya dan Salah Asuhan menjadi karya yang cukup penting. Karya sastra bersumber dari kenyataan yang berupa fakta sosial bagi masyarakat sekaligus sebagai pembaca dapat memberikan tanggapannya. Dalam membangun karya sastra, Hendra Suara mengatakan reaksi atau tanggapan dapat bersifat positif atau negatif. Reaksi akan bersifat positif apabila pembaca memberikan tindakan dan sikap pada karya sastra dengan perasaan senang, bangga, dan sebagainya. Reaksi yang bersifat negatif tidak akan mendapatkan tanggapan sikap yang membangun bagi perkembangan karya sastra. Kita dapat menilik dari pemaparan ini bahwa karya sastra memang jelas memiliki objek yang berdiri sendiri, terikat oleh dunia dalam kata-kata diksional dan dipenuhi bahasa figuratif yang diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan pengalaman pengarang, sehingga karya sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sosial pengarang. Sastrawan sebagai anggota masyarakat memang tidak akan lepas dari tatanan masyarakat dan kebudayaan, baik dari kepribadian, pola pikirnya, imajinasinya, pengetahuannya, maupun emosi dan perasaannya. Karena semua itu berpengaruh dalam proses penciptaan karya sastranya. Sehingga sebuah karya sastra lahir dari latar belakang di luar diri manusia dan dari dorongan dasar di dalam diri manusia untuk mengungkapkan ekstensi dirinya. Namun, walau demikian, situasi dan kondisi faktual dalam masyarakat merupakan realitas tersendiri yang tentu saja bisa jadi sama sekali berbeda dengan apa yang difigurasikan dalam bahasa sastra yang serba imajinatif. Masyarakat yang ingin maju akan menerima karya sastra sebagai bentuk kritikan yang membangun terhadap nilai-nilai sosial yang mengekang dan sebagai batu loncatan menuju tatanan nilai kehidupan yang lebih baik. Namun, tidak serta-merta menjadikan suatu karya sastra sebagai pedoman dalam mengatur tatanan kehidupan realnya. Situasi dan kondisi faktual yang mendorong sastrawan melahirkan karyanya itulah yang disebut
sebagai realitas konkret yang menginspirasikan hadirnya sebuah karya sastra. Jadi, sebuah karya sastra dapat dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan, namun bukanlah fakta mutlak dari apa yang ditampilkan dalam karya sastra itu. Dengan kata lain, situasi dan kondisi faktual kehidupan manusia sebagai masyarakat sosial maupun insan individual yang dialami dan dijumpai oleh pengarang merupakan materi atau bahan inspirasi bagi karya sastra yang dilahirkan. Karya sastra dalam realitas kehidupan sosial. Melihat perkembangan sastra Indonesia, banyak karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang pada zamannya dengan mengangkat tema dari realitas kehidupan sosial di zamannya masing-masing. Karya sastra merupakan pengalaman langsung oleh pengarang yang dituangkan ke dalam karya sastranya. Pengalaman berdasarkan yang mana realitas kehidupan pengarang, hingga mencoba membagi kepada masyarakat umum tentang realita yang terjadi. Sastra di dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Kehidupan masyarakat dengan berbagai polemik yang terjadi saat ini tidak menutup kemungkinan untuk dituangkan ke dalam karya-karya sastra sehingga menjadi cerminan masyarakat itu sendiri. Penciptaan karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan proses imajinasi pengarang dalam melakukan proses kreatifnya. Bahwa karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta relaksasi atau refleksi terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, karya sastra tidak hadir dalam kekosongan budaya. Sebuah karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Sebuah karya sastra dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan. Masyarakat yang ingin maju untuk menerima karya sastra sebagai bentuk kritikan yang membangun terhadap nilai-nilai sosial yang mengekang dan sebagai batu loncatan menuju tatanan nilai kehidupan yang lebih baik. Kesimpulan, dari pemaparan sebelumnya dapat dilihat bahwa walaupun sastra merupakan kristalisasi situasi dan keadaan nyata dalam masyarakat sosial dengan berbagai fenomena serta konfliknya, namun sastra tetap memiliki kekhasan tersendiri dalam mengungkapkan realitas tersebut. Sastra tidak secara serta-merta memasukkan realitas kehidupan dalam muatannya dengan langsung membawa segenap realitas tersebut secara gamblang, melainkan melalui gaya bercerita yang khas, memasukkan unsur-unsur tersebut dalam muatannya. Dengan demikian, realitas sastra merupakan muatan-muatan yang dapat ditemukan secara objektif dalam karya sastra itu sendiri, yakni terbatas pada hal-hal yang terbaca pada karya sastra tersebut, yang belum tentu merupakan fakta yang sesungguhnya dari sebuah peristiwa yang menginspirasi karya sastra tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Ibu dosen Maguna Eliastuti MPD, teman-teman dari Y4A yang sudah menyimak videonya dengan cermat. Kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada materi yang kurang tepat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.